Kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Banyak kasus terjadi akibat kelalaian dan kurangnya pemahaman prosedur penanganan. Oleh karena itu, edukasi mengenai prosedur pertolongan, klarifikasi kebakaran, jalur evakuasi, dan titik kumpul sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Prosedur pertolongan saat kebakaran. Yang pertama yakni tetap tenang dan aktifkan alarm kebakaran saat kebakaran terjadi. Tetaplah tenang untuk menghindari kepanikan yang dapat memperburuk situasi. Segera aktifkan alarm kebakaran untuk memperingatkan semua orang di sekitar lokasi agar segera mengambil tindakan penyelamatan. Yang kedua yaitu gunakan APAR dengan metode PAS. Jika api masih kecil dan dapat dikendalikan, gunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Cara penggunaan dengan metode PAS yakni pull, tarik pin pengaman, aim, arahkan nozzle ke sumber api, squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan media pemadam, dan sweep, sapukan nozzle dari sisi ke sisi untuk memadamkan api. Yang ketiga, evakuasi korban ke tempat aman. Berikan pertolongan pertama jika terdapat korban. Segera evakuasi mereka ke area yang aman yang jauh dari api dan asap. Pastikan kemungkinan cedera dan berikan pertolongan pertama jika diperlukan, seperti bantuan pernapasan atau perawatan luka bakar ringan. Yang keempat, matikan sumber api, gas, atau listrik jika memungkinkan. Jika api berasal dari kebocoran gas atau konsleting listrik, matikan sumber gas atau aliran listrik apabila aman untuk mematikannya. Ini dapat mencegah api semakin besar dan menyebar. Yang terakhir, hubungi pemadam kebakaran di 113. Dengan informasi lengkap, segera hubungi layanan pemadam kebakaran di nomor 113. Sampaikan informasi secara lengkap, seperti lokasi kejadian, tingkat kebakaran, jenis bangunan, dan apakah ada korban yang terjebak. Informasi ini akan membantu petugas merespon dengan cepat dan efektif. Prosedur ini penting untuk memastikan keselamatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar saat menghadapi kebakaran. Selanjutnya, metode PAS adalah panduan sederhana untuk menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR secara efektif dalam situasi kebakaran. Berikut adalah penjelasannya. Metode PAS atau pull, aim, squeeze, sweep dalam penggunaan alat pemadam api. Yang pertama, pull. Tarik pin pengaman pada alat pemadam api untuk membuka kuncinya, sehingga alat siap digunakan. Yang kedua, aim. Arahkan nozzle atau ujung selang ke dasar api, karena memadamkan api harus dimulai dari sumbernya, bukan dari bagian atas nyala api. Yang ketiga, squeeze atau tekan tuas alat pemadam api dengan mantap untuk menyemprotkan media pemadam atau busa serbuk atau gas. Yang keempat, sweep. Gerakan nozzle secara menyapu ke kiri dan ke kanan sambil tetap mengarahkan ke dasar api sehingga padam sepenuhnya. Metode ini sederhana dan efektif jika dilakukan dengan benar, sehingga penting untuk dilatih secara rutin, khususnya di lingkungan kerja atau di rumah. Selanjutnya, klasifikasi kebakaran adalah pengelompokan kebakaran berdasarkan jenis bahan yang terbakar. Hal ini penting untuk menentukan cara pemadaman yang tepat. Berikut adalah penjelasan dan contoh masing-masing kelas. Yang pertama, kelas A atau benda padat. Kebakaran yang disebabkan oleh benda padat yang mudah terbakar seperti kertas, kayu, kain, atau plastik. Pemadamannya, gunakan air atau foam untuk mendinginkan dan memadamkan api. Contohnya, kebakaran pada tumpukan kayu atau dokumen di kantor. Yang kedua, kelas B atau cairan mudah terbakar. Kebakaran yang melibatkan cairan seperti bensin, alkohol, atau cat berbahan dasar minyak. Pemadamannya, gunakan foam atau CO2 untuk memutuskan suplai oksigen. Contohnya, kebakaran di stasiun pengisian bahan bakar. Yang ketiga, kelas C atau listrik. Kebakaran akibat perangkat listrik seperti kabel korsleting atau panel listrik. Pemadam yang digunakan CO2 atau power karena tidak mengantarkan listrik. Sebagai contoh, kebakaran di kotak meteran listrik. Yang keempat, kelas D atau logam. Kebakaran yang melibatkan logam tertentu seperti magnesium, titanium, atau natrium. Pemadamannya, gunakan pemadam khusus yang dirancang untuk logam. Sebagai contoh, kebakaran di pabrik logam. Yang kelima, kelas K atau minyak lemak dapur. Kebakaran akibat minyak goreng atau lemak dalam aktivitas memasak. Dan pemadaman yang digunakan merupakan bahan kimia basah atau wet chemical yang efektif melapisi dan mendinginkan minyak. Sebagai contohnya, kebakaran di dapur restoran akibat wajan penggorengan. Semua ini merupakan pemahaman klasifikasi ini penting untuk keselamatan dan respon yang efektif terhadap kebakaran. Dan selanjutnya yaitu jalur evakuasi.
Jalur evakuasi dirancang untuk memastikan penghuni bangunan dapat keluar dengan aman dan cepat saat terjadi kebakaran. Dan ada pun langkah-langkah yang penting yang harus diikuti selama evakuasi. Yang pertama, yaitu tanda jelas. Ikuti arah tanda panah atau lampu darurat. Penting untuk memperhatikan petunjuk arah yang telah disediakan untuk memastikan Anda mengikuti jalur evakuasi yang benar. Yang kedua, hindari halangan. Jalur harus bebas dari benda yang menghambat, hindari rintangan apapun yang dapat memperlambat atau menghambat proses evakuasi. Yang ketiga yaitu hindari lift. Gunakan tangga darurat. Lift tidak boleh digunakan selama kebakaran karena mungkin tidak berfungsi atau terjebak. Gunakan selalu tangga darurat. Dan yang keempat yaitu berjalan cepat. Jangan berlari untuk menghindari kepanikan, berjalan cepat dan tertib untuk menghindari kecelakaan dan kepanikan massal. Berlari dapat menyebabkan cedera dan membuat evakuasi menjadi lebih membahaya. Dan yang kelima yaitu asap tebal. Merunduk dan tutup hidung dengan kain basah. Jika terdapat asap tebal, merunduklah untuk menghindari menghirup asap beracun. Tutupi hidung dan mulut dengan kain basah untuk menyaring asap. Yang keenam yaitu arah ke titik kumpul. Jalur harus menuju tempat aman di luar bangunan. Setelah keluar dari bangunan, berkumpul di titik yang telah ditentukan untuk memastikan semua orang telah dievakuasi dengan aman dan dapat dihitung. Selanjutnya, menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sistem tanggap darurat meliputi yang pertama yaitu ada kesiapsiagaan. Contohnya, perencanaan, pelatihan, dan simulasi bencana. Yang kedua, ada koordinasi. Kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Yang ketiga, ada pengelolaan informasi, penyebaran informasi cepat dan akurat yang dalam suatu bencana. Yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam mitigasi dan penanggulangan jika terjadi suatu bencana. Yang kelima, ada pemulihan. Pemulihan merupakan langkah cepat dalam pemulihan sosial dan lingkungan setelah terjadinya bencana. Adapun tujuannya yaitu untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan jika terjadi suatu bencana. Selanjutnya, titik kumpul. Yang pertama, lokasi yang aman, yaitu jauh dari sumber bahaya seperti api, asap, dan bangunan yang rawan runtuh. Yang kedua, tepat jaraknya. Biasanya 50-100 meter dari bangunan yang runtuh. Yang ketiga, cukup luas, yaitu dapat menampung semua orang yang dievakuasi. Yang keempat, tanda yang jelas, yaitu mudah ditemukan dengan tanda atau petunjuk arah. Nah, teman-teman, di sini dapat kita simpulkan dari prosedur pertolongan, klasifikasi kebakaran, jalur evakuasi, dan titik kumpul sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran. Kesiapsiagaan dan edukasi menjadi kunci keselamatan.